Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Kardina, NPM 101222147 dari kelas C4 Manajemen. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Ma'rifatul Insan atau mengenali diri sendiri. Ma'rifatul Insan merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Proses penciptaan manusia berdasarkan Azali. Dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 26 dikatakan, "Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering dan lumpur hitam yang dibentuk." Dan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 59 juga dikatakan, "Sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah sesuatu itu." Proses penciptaan manusia secara alami. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dikatakan, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah, penciptaan yang baik." Berikut ini adalah gambar proses penciptaan manusia. Unsur-unsur pembentuk manusia. 1. Unsur hati. Unsur hati membentuk kemauan atau keputusan yang bersumber dari keyakinan, kehendak, dan kebebasan memilih. 2. Unsur akal. Unsur akal membentuk pengetahuan akal, juga alat untuk berpikir. 3. Unsur jasad. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal untuk beramal. Untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hakikatul insan atau hakikat manusia. Hakikatul insan adalah kewajiban manusia untuk mengikuti kebenaran dan mengamalkannya. Manfaat dan kebenaran itu tentulah kembali kepada mereka yang mengamalkannya. Hakikat manusia. 1. Manusia adalah makhlukun atau makhluk ciptaan hasil kreasi Allah Ta'ala, diciptakan olehnya alal fitrah. 2. Manusia adalah makhluk yang mukarramun atau dimuliakan. 3. Manusia adalah makhluk yang mukhalafun atau dibebani tanggung jawab. 4. Manusia adalah makhluk yang muhayyarun atau diberi pilihan oleh Allah Ta'ala apakah memilih al-iman atau al-kufru. 5. Manusia adalah makhluk yang maziyun atau mendapatkan balasan amal. Dan untuk materi yang ketiga, saya akan menjelaskan tolaqatul insan atau potensi manusia. Potensi atau fitrah yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan kemampuan dasar manusia yang meliputi kemampuan mempertahankan kelestarian hidupnya, kemampuan rasional maupun spiritual. Potensi manusia terdiri dari 3. Pertama, Allah Ta'ala menganugerahkan telinga kepada manusia yang dengannya ia dapat mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Kedua, dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. 3. Diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat dan anugerahnya kepada manusia yang tidak terhingga. Karena itulah, seharusnya manusia bersyukur kepadanya dengan menjalankan al-mas'uliyah atau tanggung jawab yang telah dipikulkan kepadanya, yakni mempergunakan segala nikmat Allah Ta'ala untuk beribadah dan patuh kepadanya. Di saat memikul al-mas'uliyah itu, ada dua pilihan di hadapan manusia. Apakah menindaklanjutinya dengan al-amanah atau sifat al-amanah, atau dengan al-hianah, sikap hianat. Sikap amanah. Mereka yang memiliki sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khilafah, kepemimpinan. Sikap hianat. Bagi manusia yang memilih sikap hianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah, diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Kal an'am, bagaikan binatang ternak. Sekian, tugas video ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.